Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 14 Mei 2026. Judul renungan hari ini adalah Kenalilah dan Sembahlah Dia sebagai Tuhan. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Roma 10 ayat 9, yang berbunyi, Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sampai engkau memahami siapa sebenarnya Tuhan Yesus, engkau tidak dapat melayani Dia atau berjalan bersamanya. Selama Dia bagimu adalah anak Allah tanpa pengertian, itu tetap abstrak, dan engkau tidak akan berhubungan dengannya dengan benar. Bahkan cara banyak orang memanggilnya mengungkapkan apa yang mereka ketahui. Ada perbedaan antara berbicara tentang Dia dan berbicara kepadanya. Engkau dapat mengatakan Yesus ketika engkau berbicara tentang Dia, tetapi ketika engkau berbicara kepadanya, engkau memanggilnya sebagai Tuhan. Setelah kebangkitan dan kenaikannya, tidak seorang pun pernah memanggilnya secara sembarangan sebagai Yesus, tetapi sebagai Tuhan Yesus. Ketika engkau mengenalnya, engkau mengakui kekuasaannya. Beberapa orang mengatakan Yesus menampakkan diri kepada mereka, tetapi jika mereka benar-benar melihatnya, akan ada perubahan dalam rasa hormat dan penghargaan mereka. Saulus dari Tarsus mengalami suatu kejadian di jalan menuju Damsyik. Sebuah cahaya menerangi dirinya, dan ia mendengar suara memanggil namanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Tanggapannya segera, siapakah engkau Tuhan? Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Dia menyadari bahwa sosok yang mewujudkan kekuatan sebesar itu hanyalah Tuhan. Ketika Tuhan menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Saulus tidak menanggapinya dengan berbicara secara sembarangan. Sejak saat itu, ia memperlakukannya sebagai Tuhan. Kebenaran yang sama terlihat dalam pengalaman Yohanes. Dalam Wahyu 1 ayat 17, ia berkata, Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Inilah Kristus yang dimuliakan. Kuasa Tuhan hadir dan Yohanes jatuh di bawah manifestasi itu. Kemudian Tuhan meletakkan tangan kanannya di atasnya dan mengucapkan kata-kata berkat. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17. Ketika engkau mengakui Dia sebagai Tuhan, persekutuanmu dengannya menjadi lebih kaya. Rasa hormatmu semakin dalam. Kesadaranmu akan kemuliaannya meningkat. Dan engkau menemukan bahwa bahkan dengan beberapa kata, doamu menjadi penuh kuasa, karena engkau berhubungan dengannya sebagaimana Dia sebenarnya, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih karena Engkau telah menyingkapkan kepadaku realitas kekuasaan Yesus Kristus. Aku menghormatinya dengan penuh hormat, dan aku berhubungan dengannya dengan kesadaran akan kemuliaan, keagungan, dan otoritasnya. Persekutuanku dengannya begitu dalam dan berharga, dan aku berjalan dalam kuasa namanya dan kekuasaan kerajaannya. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Filipi 2 ayat 9-11. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. 1 Korintus 8 ayat 6. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Aku meminta Yesus masuk dalam hatiku,
menjadi Tuhan bagi hidupku. Aku telah menerima hidup yang kekal dalam rohku. Dan sesuai dengan Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku menyatakan bahwa aku telah diselamatkan. Aku lahir kembali. Aku adalah anak Tuhan. Sekarang aku memiliki Yesus yang tinggal dalamku, dan lebih besar roh yang ada dalamku daripada yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saat ini dengan sadar aku berjalan dalam kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya! Selamat, kamu sekarang telah menjadi anak Tuhan. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.